Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi sitoskeleton. Simak terus video kami ya. Kita tahu bahwa bagian dalam sel sebagian besar terdiri dari air. Selain itu, dinding sel yaitu membran sel itu bersifat cair. Lalu, mengapa selnya tidak roboh? Jawabannya adalah karena ada sitoskeleton. Fungsi utama sitoskeleton itu adalah memberikan dukungan fisik pada sel dan menentukan bentuknya. Hal ini seperti kerangka balok dan kolom yang menopang keseluruhan bangunan. Dalam video ini kita akan membahas tentang sitoskeleton. Jadi mirip dengan balok dan kolom, sitoskeleton sel pada dasarnya merupakan jaringan protein fibrilar yang terlihat di seluruh permukaan. Mereka disintesis melalui polimerisasi molekul prekursor. Rakitan ini biasanya berbentuk heliks, membentuk struktur seperti tali. Dan jika tidak diperlukan lagi, maka akan dibongkar. Dan dipasang kembali kapan dan di mana jika diperlukan. Oleh karena itu, sitoskeleton bukanlah struktur yang tetap di semua tempat. Bisa bersifat dinamis sesuai kebutuhan, dan dinamika ini memainkan peran yang sangat penting dalam mengubah bentuk sel atau menggerakkan keseluruhan sel. Secara umum, protein komponen sitoskeleton terdiri dari dua jenis, yaitu mikrotubulus dan filamen. Mikrotubulus adalah polimer tubulin. Mereka berpolimerisasi sedemikian rupa sehingga menyisakan ruang kosong di tengahnya. Jadi, mikrotubulus memiliki lumen kosong yang diameternya 20 hingga 30 nanometer. Berbicara tentang peran khususnya, mereka terlibat dalam pembentukan struktur seperti silia, flagella, sentriol, dan lain-lain dalam pergerakannya. Mereka berfungsi sebagai tali yang dilalui oleh protein motorik untuk membawa dari satu bagian sel ke bagian sel lainnya. Mereka juga membentuk gelendong mitosis selama mitosis. Jadi ini adalah mikrotubulus. Sekarang mari kita bicara tentang filamen. Filamen berupa filamen tipis, filamen tebal, atau filamen perantara. Filamen tipis terbentuk dari molekul aktin, dan filamen tebal terdiri dari miosin. Filamen ini berperan dalam kontraksi otot, memperkuat sel melawan gaya tarik, dan bertanggung jawab atas pergerakan sel seperti meluncur dan sitokinesis, serta membantu pergerakan, misalnya pembentukan akson pada neuron dan pembentukan mikrofili pada sel epitel. Jadi, ini adalah filamen tebal dan tipis. Sekarang, kita menuju filamen perantara. Terdapat berbagai macam protein subunit yang dapat membentuk filamen perantara. Ekspresi subunit yang berbeda dalam sel yang berbeda menghasilkan pembentukan filamen perantara yang berbeda dalam sel yang berbeda. Misalnya saja sel epitel mempunyai keratin, sel saraf mempunyai neofilamen, sel otot mempunyai desmin, dan sebagainya. Jika dilihat dari fungsinya, sel tersebut memancar dari area sel yang terkena tegangan tarik. Dengan demikian, materi tersebut memperkuat area tersebut. Terhadap tegangan tarik pada sel epitel, sel-sel tersebut berinteraksi pada sambungan desmosomal yang melekat sel-sel yang berbeda. Jadi ini semua tentang sitoskeleton. Mari kita ambil ringkasan-singkatannya. Sitoskeleton adalah jaringan protein fibrial. Protein ini mencakup mikrotubulus dan filamen. Sitoskeleton memberikan dukungan fisik pada sel. Ia membantu sel bergerak dan berubah bentuk, misalnya gerakan amoeboid, kontraksi, pembelahan sel, gerakan silia, dan flagella. Dan yang terakhir, ia bertindak sebagai ban berjalan.
Sekian presentasi materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.